Mungkinkah perang Thailand dan Kamboja adalah perang proksi? Apakah Thailand dan Kamboja dua pion yang baru melangkah untuk dimainkan? Yuk kita telusuri, cari tahu alasannya. Kenapa harus Thailand dan Kamboja? Siapa skenario di balik perang ini? Apa tujuannya? Dan siapa sebenarnya yang diuntungkan? Kesepakatan damai baru saja tercapai antara Thailand dan Kamboja. Gencatan senjata ditandai dengan jabat tangan antara Hun Manet, Perdana Menteri Kamboja, dan Hun Tan Wijayathai, pejabat Kementerian Thailand. Kesepakatan ini didapat dalam pertemuan kedua perwakilan di Malaysia pada Senin 28 Juli 2025. Namun dalam gencatan senjata tersebut terselubung perang bayangan yang justru baru saja dimulai. Ini bukan antara Bangkok dan Phnom Penh, tapi di antara dua kekuatan global yang baru saja melangkahkan satu pionnya untuk memulai permainan. Kedua kekuatan ini saling berebut pengaruh di Asia Tenggara. Siapa mereka? Sebut saja China dan Amerika. Faktanya, kedua negara ini ikut terlibat dalam proses gencatan senjata. Amerika sebagai inisiator, sedangkan China juga ikut terlibat sebagai dukungan demi tercapainya kesepakatan damai. Pertanyaannya adalah, kenapa bukan ASEAN? Kenapa harus Amerika dan China? Apakah ASEAN tidak punya taring? Justru pertanyaan ini adalah jawaban. Siapa sebenarnya skenario di balik konflik antara Thailand dan Kamboja? Thailand dan Kamboja adalah dua proksi kekuatan global di Asia Tenggara. Thailand dipastikan berafiliasi dengan Amerika, sedangkan Kamboja berafiliasi dengan China. Seperti apa kedekatan mereka? Yuk kita telusuri. Menurut CNN, kedekatan Thailand dengan militer Amerika Serikat semua berawal dari penandatanganan Fakta Manila pada tahun 1954. Selama Perang Vietnam, Thailand menyediakan pangkalan dan sejumlah aset angkatan udara Amerika, termasuk pesawat pengebom B-52. Tak cuma itu, puluhan ribu tentara Thailand ikut bertempur bersama Amerika yang memihak Vietnam Selatan untuk melawan Vietnam Utara yang didukung oleh Korea Utara, Rusia, dan China. Thailand juga digolongkan sebagai sekutu utama non-NATO oleh Amerika. Status ini membuat Bangkok dapat menikmati akses dukungan persenjataan penuh selama puluhan tahun. Thailand juga menjadi tempat latihan militer gabungan Cobra Gold yang telah berlangsung sejak tahun 1982 bersama Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Latihan militer ini disebut sebagai latihan yang terlama di dunia. Selain Cobra Gold, pasukan Thailand dan Amerika mengadakan lebih dari 60 latihan bersama. Lebih dari 900 pesawat Amerika Serikat dan 40 kapal angkatan laut mengunjungi Thailand setiap tahunnya. Sementara di seberang sana, Kamboja memang kalah telak kekuatan militernya jika dibandingkan dengan Thailand. Dikutip dari International Institute
for Strategic Studies, Kamboja mengenalkan China sebagai pemasok alutsista selain Rusia. Bahkan Beijing telah membangun angkatan laut di Kamboja bernama Ream yang berlokasi di Teluk Thailand. Pangkalan ini disebut sanggup menampung kapal induk China. Kedua negara, Kamboja dan China, baru saja menyelesaikan latihan tahunan militer edisi ke-7 bertajuk Golden Dragon pada bulan Mei lalu. Golden Dragon disebut-sebut sebagai latihan terbesar yang pernah ada, yang menampilkan skenario tembak langsung. Nah, di sini kita dapat poinnya. Layaknya anak pramuka, tim Cobra Gold dan tim Golden Dragon sama-sama baru saja menyelesaikan latihan perang-perangan. Untuk apa latihan itu kalau bukan untuk perang sesungguhnya? Dan benar saja, pada tanggal 24 Juli 2025 meletuslah perang yang sesungguhnya antara Thailand dan Kamboja. Memang sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja sebagai penyebab meletusnya perang. Tapi sebenarnya ini kan papan catur. Para pemimpin dan rakyat kedua negara hanyalah bidak-bidak yang mengisi papan catur. Kedua belah pihak berhadapan dan dimainkan oleh kekuatan global. Dan nampak jelas ketika perang sedang berlangsung, mereka datang dengan dalih akan mendamaikan. Tapi di sini sebenarnya permainan sedang berlangsung. Mereka hanya akan mengubah strategi dari kebisingan menjadi permainan senyap. Setelah mereka mengorbankan pion-pion di lapangan, keuntungan mereka dapat. Apa itu? Mereka mendapat cuan bagi ekonomi mereka. Hasil penjualan senjata pada masing-masing fraksi meningkat tajam. Menurut laporan dari berbagai sumber, suplai senjata dari Amerika ke Thailand meningkat di tengah meja perundingan gencatan senjata sedang berlangsung. Begitu juga oleh Kamboja. Transaksi darurat dilakukan untuk suplai senjata dari China dan Rusia. Peningkatan suplai senjata pada dua negara ini menjadi fakta yang akurat bahwa meja perundingan damai hanyalah retorika belaka. Dan benar saja, baru beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani, pertempuran kembali meletus, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan seperti biasa dalam permainan, kedua belah pihak saling tuduh, saling tuding, serta tidak ada yang mengaku siapa yang lebih dulu melanggar.